Hai lovely people, apa kabar semuanya? Sekarang saya mau bahas tentang Coronavirus Disease 2019 yang kita tahu sebagai COVID-19. Nah, mungkin buat semuanya yang masih penasaran dan pengen tahu sebenarnya Coronavirus Disease itu apa sih? Dan bagaimana sih pembahasannya yang komprehensif gitu. Nah, kali ini saya mau kasih sedikit materi yang membahas tentang COVID-19 ini secara khusus untuk kalian semua. Lovely people, jadi kalau misalnya kita tahu coronavirus, nah ini sebenarnya bukan virus yang baru ada tahu-tahu ujuk-ujuk tahun 2019 muncul. Sebenarnya virus ini memang sudah lama ada di bumi ini. Tapi biasanya virus corona ini hanya menyerang antara binatang dengan binatang. Kemudian dengan seiring berkembangnya waktu, terus dia mengalami mutasi dan lain sebagainya, akhirnya si virus yang tadinya cuma bisa menyerang binatang ini, kemudian bisa menyerang si manusia juga. Akhirnya dari manusia tersebut bisa menular ke manusia lainnya. Wah, hebat banget ya mutasi gennya si coronavirus ini. Kemudian dia banyak banget macamnya. Coronavirus ini sebenarnya ada tipe besarnya, itu ada alpha, beta, gamma, delta gitu ya. Dimana sebenarnya keempatnya ini punya tipenya beda-beda. Nah, yang bisa nyerang manusia yang paling sering itu ada tipe alpha sama tipe beta. Tipe alpha biasanya kita alamin seperti seasonal flu, jadi flu musiman yang biasanya kita alamin gejala yang ringan, kayak misalnya batuk pilek biasa dan nanti akan sembuh sendiri. Tapi ada tipe beta yang biasanya mengakibatkan gejala yang lebih berat. Misalnya yang kita pernah alami zaman dulu, tahun 2003 kalau nggak salah, itu adanya SARS. Nah, masih ingat kan? Wabah SARS dulu sempat heboh banget. Terus ada lagi 2012 MERS, Middle East Respiratory Syndrome. Nah, yang paling baru 2019 ini adalah SARS-CoV-2, yaitu penyebab dari COVID-19 itu. Jadi sebenarnya memang virus corona ini dari dulu udah bikin repot manusia sih, karena bisa mengakibatkan wabah bahkan bisa pandemi seperti ini. Jadi SARS-CoV-2 ini adalah ya masih akibat perubahan situasi lah yang menyebabkan dari virus SARS zaman dulu nih jadi bikinnya SARS-CoV-2. Nah, kalau kita tahu kenapa sih kok bisa ada yang menyebabkan wabah atau pandemi? Karena virus yang ini, yang paling baru ini nih, itu tuh gampang banget menyerangnya, gampang banget menyebarnya, dan bisa berakibat fatal sama orang yang rentan. Kita tahu nih per awal Agustus ini sudah hampir 20 juta orang yang terkena COVID-19 di dunia. Bayangin, dalam beberapa bulan aja dari mulai masa pandemi ini kan Maret ya, ternyata sudah 20 juta orang loh yang terkonfirmasi positif COVID-19 dan bisa mengakibatkan kehilangan nyawa itu lebih dari 700.000 jiwa. Dan di Indonesia sendiri itu jumlahnya sudah sekitar 130.000 jiwa dan sudah menelan korban lebih dari 5.000, bahkan hampir 6.000 jiwa. Jadi kita harus hati-hati bahwa penyakit yang memang menyerang saluran pernapasan pada awalnya kemudian bisa mengakibatkan gejala-gejala yang sangat macam-macam banget, variatif. Karena apa? Dia tuh tergantung dari respon tubuh kita masing-masing. Ada yang gejalanya ringan, sedang, berat. Kalau gejala ringan biasanya penyakitnya tidak terlalu mengakibatkan seseorang itu harus sampai dirawat di rumah sakit. Misalnya dia hanya bisa menimbulkan gejala demam yang bisa sembuh sendiri nantinya toh karena ini penyakit virus. Tapi ya bisa diisolasi mandiri di rumah sebenarnya. Nah, kenapa sih kok dia gampang banget menularnya gitu ya? Karena penularan virus ini kan kita tahu tadi masuk ke dalam paru-paru, saluran pernapasan. Nah, di saluran pernapasan itu kan ada cairan-cairan yang timbul karena proses inflamasi. Jadi cairan itu kemudian bisa membawa virus sampai ke mulut kita dan hidung. Makanya penularannya gampang banget. Kalau kita lagi ngomong kayak gini kan suka ada percikan-percikan nih ya. Walaupun kita nggak kelihatan, tapi ya cairan itu bisa aja keluar ketika kita berbicara, batuk, bersin, nyanyi, menguap dan lain sebagainya. Akhirnya percikan yang ada virusnya ini dari orang yang positif virus COVID-19-nya ya akhirnya bisa menyebar kemana-mana. Jadi gampang banget kan nular sama orang yang bisa kita diajak bicara, atau dia lagi ngomong nih nempel di barang-barang sekitarnya terus dipegang sama orang lain. Akhirnya
bisa aja deh ketika orang itu megang tangannya kotor, ada virusnya, terus dia megang-megang muka, area rentannya masuknya virus kan dari mata, hidung, mulut. Nah, akhirnya masuk virusnya juga ke saluran pernapasan, sakit juga deh ketularan. Makanya kita harus hati-hati, apalagi kalau misalnya buliran cairan yang keluar dari mulut seseorang itu sangat kecil, jadi partikelnya itu bisa bertahan di udara bebas lebih lama waktunya. Kan kalau misalnya cairan numpang di air, dia akan turun ke bawah kan, jatuh seiring dengan gravitasi. Nah, ini karena dia bulirannya kecil banget, dia lebih lama bertahan di udara, yang mungkin orang taunya airborne transmission gitu kan, airborne disease ya. Emang sih bisa, tapi untuk bisa keluar cairan yang sekecil itu biasanya hanya kita temukan di rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang melakukan tindakan medis. Misalnya tindakan-tindakan yang mengakibatkan airborne atau mengeluarkan aerosol, misalnya intubasi atau bronkoskopi dan lain sebagainya. Jadi benar-benar tindakan medis yang mengeluarkan uap-uap udara yang mengandung virus itu langsung ke saluran pernapasan bawah. Jadi kalau buat di lingkungan seperti ini, lingkungan umum gitu ya, misalnya di rumah, di perkantoran, kita nggak harus terlalu khawatir kalau ventilasi dan sirkulasi udaranya juga baik. Makanya itu penting banget, harus diperhatikan ya. Kemudian dia bisa bertahan loh di permukaan benda. Jadi si coronavirus disease itu sendiri sebenarnya pada umumnya memang bisa bertahan beberapa hari, bahkan ya kalau misalnya suhu sama kelembabannya pas, dia bisa awet tuh. Kalau kita tahu di sini bisa ada 4-5 hari di kertas atau 4 hari di kaca dan lain sebagainya. Tapi kalau dari data WHO khusus untuk SARS-CoV-2 sendiri, SARS-CoV-2 sendiri si virusnya COVID-19 sendiri yang sudah dikonfirmasi itu bisa bertahan 24 jam di karton, ya, kertas karton, atau 72 jam di plastik dan stainless steel. Nah, karena dia bisa bertahan di benda-benda yang kita sentuh, jadi makanya kita harus tetap terus menjaga kebersihan tangan kita. Makanya kalau nggak mau sampai ketularan, dijaga kebersihan.